semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizky Putri Utami, mahasiswa Teknik Kimia NIM 175211009. Kalian apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya, hari ini aku mau sharing sedikit tentang proses pembuatan bioetanol dari ubi kayu. Video ini aku tujukan untuk tugas akhir semester genap mata kuliah Pancangan Pabrik Kimia 1 yang diampu oleh Bu Diana. Kira-kira begini nih isi tugasnya. Nah, daripada lama-lama langsung aja yuk check it out. Jadi gini, sekarang kan energi semakin lama semakin terkuras karena sebagian sumber energi berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan. Makanya konsumsi energi makin lama makin terkuras habis seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, banyak saat ini dikembangkan sumber daya energi yang dapat diperbarukan. Contohnya salah satunya adalah bioetanol. Teman-teman udah pada tahu belum bioetanol itu apa? Bioetanol itu adalah etanol yang dihasilkan dari fermentasi biomasa. Secara umum etanol disebut etil alkohol. Ini rumus umumnya, C2H5OH. Bioetanol dapat dibuat dari sumber daya alam yang mudah ditemukan di Indonesia, seperti dari bahan baku tanaman yang mengandung karbohidrat atau pati. Contohnya ubi kayu, ubi jalar, sorghum, beras, jagung, sagu, dan lain-lain. Bioetanol juga dianggap ramah lingkungan karena karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil buangan mesin akan diserap kembali oleh tanaman. Oke, yang pertama gini, kenapa sih milih ubi kayu? Tanaman ubi kayu sebagai bahan baku bioetanol dapat tumbuh di lahan yang kurang subur, serta masa panennya tidak tergantung pada musim. Jadi panennya dapat berlangsung sepanjang tahun. Oleh karena itu, ubi kayu merupakan bahan baku yang potensial untuk pembuatan bioetanol. Ubi kayu sebagai bahan baku sumber energi alternatif memiliki kadar karbohidrat sekitar 23-35% dan kadar patinya sekitar 83,8% setelah diproses menjadi tepung. Nah, berikut ini adalah diagram alir proses pembuatan bioetanol dari ubi kayu. Pertama, ubi kayunya itu dikupas, terus habis itu dicuci, habis itu digiling. Nah, tujuannya untuk memecahkan susunan tepungnya agar bisa berinteraksi dengan air secara baik. Di tahap persiapan ini, bahan baku berupa padatan harus dikonversi terlebih dahulu menjadi larutan gula sebelum akhirnya difermentasi untuk menghasilkan etanol. Sedangkan bahan-bahan yang udah dalam bentuk larutan gula seperti molase dapat secara langsung difermentasi. Proses ini digunakan bahan tambahan yaitu enzim alfa amilase. Kerja enzim ini menghasilkan glukosa dan oligosakarida. Penggunaan enzim alfa amilase dan proses hidrolisa pati sering juga disebut likuifaksi karena adanya penurunan viskositas dengan cepat dan kecepatannya dapat bervariasi untuk berbagai substrat. Proses selanjutnya adalah proses sakarifikasi. Maksudnya ialah proses pecahan gula kompleks tadi menjadi gula sederhana. Nah, proses ini semua di dalam satu proses yang namanya proses likuifaksi. Selanjutnya ada proses fermentasi. Proses fermentasi ini tujuannya untuk mengubah glukosa menjadi etanol atau bioetanol dengan menggunakan yeast. Nah, fermentasi gula sederhana, baik yang berupa glukosa, sukrosa, maupun fruktosa, dengan menggunakan yeast ini, terutama Saccharomyces atau bakteri Ximomonas mobilis. Dalam proses ini, gula akan dikonversi menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi ini biasanya alkohol dengan kadar 8-10% volume. Lalu, proses perubahan glukosa menjadi bioetanol oleh sel-sel Saccharomyces dari C6H12O6 jadi 2C2H5OH plus 2CO2, glukosa enzim simosa, dan etanol. Selanjutnya ada proses finishing. Yang pertama ada proses metode destilasi. Destilasi itu apa sih?
Destilasi itu proses penguapan dan pengemunan kembali yang dimaksudkan untuk memisahkan campuran dua atau lebih zat cair ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, tujuannya untuk memisahkan etanol dari campuran etanol dan air. Pada umumnya, titik didih etanol adalah 78 derajat Celcius dan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Sehingga dengan pemanasan pada suhu 78 derajat Celcius, konsentrasi maksimum etanol yang dapat diperoleh dengan cara ini adalah 95%. Nah, cara destilasi ini menggunakan alat yang bernama alat destilasi. Tapi, hasil penyulingan berupa etanol berkadar 95% belum bisa nih larut dalam bahan bakar bensin. Untuk substitusi BBM diperlukan etanol berkadar 99,6 sampai 99,8% atau disebut etanol kering. Untuk pemurnian 95% etanol ini diperlukan proses dehidrasi atau distilasi absorben. Nah, untuk pemurnian etanol 95% ini kan diperlukan proses dehidrasi ini menggunakan beberapa cara. Yang pertama, cara kimia, yaitu dengan menggunakan batu gamping. Yang kedua, cara fisika, ditempuh melalui proses penyerapan menggunakan zeolit sintesis. Nah, hasil dehidrasi berupa etanol berkadar 99,6 sampai 99,8% dapat dikategorikan sebagai full grade etanol, baru layak digunakan sebagai bahan bakar motor sesuai dengan standar Pertamina. Nah, alat yang bekerja dalam dehidrasi ini namanya dehidrator. Nah, dan terakhir, akhir proses penyulingan ini limbahnya dikemanain? Nah, akhir proses penyulingan ini menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Nah, untuk meminimalisir efek terhadap pencemaran lingkungan, limbah padat dengan proses tertentu dirubah menjadi pupuk kalium, bahan pembuatan biogas, kompos, bahan dasar obat nyamuk bakar, dan pakan ternak. Sedangkan limbah cair diproses menjadi pupuk cair. Jadi nggak ada lagi deh pencemaran lingkungan karena limbah. Nah, gimana videonya? Kira-kira teman-teman udah paham belum? Semoga paham ya dikit-dikit. Kira-kira sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga UAS kalian lancar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.